Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan masih di dalam peringatan Paskah yang sudah kita peringati, kebangkitan Kristus. Saya mengambil tema pemulihan melalui kebangkitan Kristus. Kita pasti tahu bahwa Rasul Petrus, ya, salah satu murid dari Tuhan Yesus, adalah satu yang juga dia pemimpin awal gereja yang mula-mula dan kehidupannya juga pernah mengalami kegagalan waktu itu. Tetapi setelah dia dipulihkan, dia boleh menjadi seorang yang luar biasa, yang Rabu yang lalu juga sudah sempat dibahas oleh Pak Agus, sudah sungguh memberkati kita semua. Di hari tuanya dia mengingatkan kepada para pembacanya, yang pembaca suratnya yang pertama dan orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita akan melihat bahwa 1 Petrus 1 ayat 3-4 mengatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar pada waktu itu di berbagai wilayah Asia Kecil. Keadaan orang-orang Kristen itu saat itu menghadapi penganiayaan dan tantangan yang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Rasul Petrus menulis surat ini untuk memberikan penghiburan, juga dorongan dan pengajaran tentang iman Kristen. Terutama karena Rasul Paulus ini meskipun pernah mengalami kegagalan, namun di akhir kehidupannya dia sungguh bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya kepada kita sendiri, mari kita introspeksi diri kita sendiri, kira-kira kita sudah mengalami atau memperingati Paskah kebangkitan Kristus ini sudah berapa kali di dalam hidup kita? Mungkin seumuran dengan umur kita masing-masing ya. Mungkin ada yang 19 tahun, mungkin ada yang 30 tahun, mungkin ada yang 47 tahun, saya 47 tahun. Nah, dan ada yang lebih banyak lagi sudah mengalami dan menyaksikan Paskah ini, bangkitan Tuhan. Dan lalu apakah yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita melalui kebangkitan Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara? Jadi kita melalui tulisan tersebut, Rasul Petrus ingin supaya setiap orang percaya juga mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus, ya. Agar apa ya Bapak Ibu Saudara? Agar terjadi pemulihan dalam hidup kita, ya. Khusus dalam hubungan kita dengan Tuhan sama dan orang-orang percaya. Kenapa seperti ini? Karena Rasul Petrus juga sudah menjadi teladan yang luar biasa. Hidupnya yang kita tahu Rasul Petrus sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus, ya. Dia sebelumnya dia adalah seorang yang biasa saja, seorang penjala ikan, bukan orang terpelajar, ya. Dia hanya seorang yang tidak dianggap, mungkin ya orang kebanyakan pada umumnya pada waktu itu. Namun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, Tuhan Yesus, dia pada saat itu dia sedang menjala ikan semalam-malaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, coba tebarkan jalamu itu.
Nah, dan ketika ditebarkan, oh Tuhan, sebenarnya itu kami sudah semalam-malaman, sudah tetapi tidak mendapatkan hasil. Tetapi karena Engkau yang mengatakan, maka aku akan menebarkan jala itu. Dan sesuatu yang luar biasa ini tidak akan terlupakan dalam hidup Simon Petrus ini ya. Akhirnya jala yang ditebarkan itu mendapatkan ikan yang sangat banyak, tangkapan yang sangat banyak. Itulah perjumpaannya pertama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Tanpa ragu-ragu telah meninggalkan ya, telah meninggalkan perahu dan jalannya mengikut Tuhan Yesus. Rasul Petrus, Tuhan, saya ini orang berdosa. Tetapi Tuhan justru memilih orang yang berdosa. Seperti Petrus bisa dipakai untuk menjadi penjala manusia. Petrus ini sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dia mau mati untuk Kristus ya. Di dalam kisah-kisah yang sering kita baca, Petrus sering kali berkata spontan ya, Tuhan, aku bersedia mati atau masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Itu tertulis dalam Lukas 22 ayat 33. Namun Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kontras terjadi ketika dia mengawal Tuhan Yesus dari kejauhan, dan ketika dia mengamati ketika Tuhan Yesus ditangkap, dan dia ditanyai oleh orang-orang pada waktu itu, tidak, aku tidak mengenal orang itu. Kamu kan muridnya. Oh tidak. Sampai 3 kali dan sampai akhirnya ayam berkokok. Akhirnya Petrus teringat ucapan Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Saat itu dia menyesal dan dia menangis ya, dia melari. Ya itu. Jadi hatinya yang tadinya berkobar-kobar, Tuhan aku mau masuk penjara, bahkan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi ketika dia ditanya seperti itu, dia malah menyangkal Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hatinya menjadi begitu pengecut dan lemah sehingga dia sampai menyangkal Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin tindakan dan ucapan kita, mungkin kita tidak melakukan penyangkalan yang seperti Petrus lakukan ya. Kita bisa menghakimi Petrus, Petrus itu seperti itu ya, hanya di ucapan saja. Tetapi ketika dia dihadapkan hal yang seperti itu, dia akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menghakimi Petrus. Tetapi Saudara, meskipun kita tidak melakukan penyangkalan seperti yang Petrus lakukan, namun bisa saja kita itu bisa jatuh dalam hal yang lain ya. Kita bisa gagal dalam hal yang lain. Misalnya dalam perkataan kita, di dalam pikiran kita ya, sebagai seorang laki-laki, pikirannya bisa lari kemana-mana. Memandang seorang perempuan, pikirannya bisa kemana-mana ya. Ketika kita berselancar di media sosial, kita bisa saja, oh bagus ini, lumayan ini. Nah, kita bisa saja terseret ya, tanpa kita sadari. Kita bisa jatuh dalam perkataan kita. Mungkin kita marah kepada istri kita, suami kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita. Mungkin saudara pernah menyakiti orang lain, menyakiti adiknya sendiri. Ya. Kita bisa jatuh dalam hal bidang yang lain, meskipun kita tidak menyangkal seperti yang Petrus lakukan. Nah, tindakan kita, tindakan dan ucapan kita mungkin bisa saja tidak sesuai dengan kebenaran yang kita terima, yang kita tahu dari Tuhan. Oh, kehidupan kita, dan lebih celaka lagi kalau tindakan dan ucapan kita lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita berada di luar gereja, bisa saja kita itu lepas kontrol ya.
dengan adanya tekanan-tekanan kita itu bisa lebih brutal daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bisa saja kita itu membuli orang, membuli adik kita atau membuli orang lain. Dan itu bisa membuat kita terjatuh juga ya. Kita gagal menjadi murid Tuhan Yesus. Tindakan dan ucapan kita tidak lagi menyatakan kerendahan hati, bahkan kebaikan, keadilan, dan kekudusan Tuhan. Kalau kita mau menjadi murid, kita harus memikul salib, menyangkal diri. Itu bukan mudah ya, mungkin mudah kita katakan, namun tidak mudah untuk dilakukan. Dan itu harga yang harus kita bayar ya. Di mana kita juga dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, itulah kita berfungsi di dunia ini ya. Dan kita harus menjadi teladan. Tindakan dan ucapan kita bisa juga tidak menyatakan kasih Kristus tanpa syarat, tanpa menuntut, tanpa menghakimi dan tidak berubah ya. Mari kita yang tahu diri kita sendiri, yang lebih tahu apakah perkataan kita, sikap dan tindakan perbuatan kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Atau kalau kita punya kesalahan, nah mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya saudara, nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah berbuat salah dalam perkataan itu adalah orang yang luar biasa ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ini, sebab kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tapi kira-kira apakah ada Bapak Ibu Saudara orang yang benar-benar sempurna, yang tidak pernah melakukan salah? Saya rasa pasti kita semua pernah melakukan kesalahan. Ya. Seperti Petrus juga. Nah, dan mungkin kita ini sangat tragis sih memang, tapi itu kenyataan yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengampuni ya, mengasihani kita. Sehingga ketika kita mengaku dosa kita ya, Tuhan itu setia dan adil, maka Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Dari sekian kali penampakan Kristus setelah kebangkitannya, tercatat 2 kali Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengadakan percakapan khusus dengan Petrus. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus ini mencatat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Kefas itu Petrus ya, Bapak-Bapak Saudara. Dalam penampakan tersebut tidak ada keterangan lebih lanjut, maksudnya di dalam surat Korintus itu tidak disebutkan secara terperinci apa yang dipercakapkan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Namun catatan di dalam Yohanes itu ada ya, bahwa Tuhan Yesus telah melakukan percakapan pribadi secara intim dengan Petrus untuk memulihkannya. Jadi Tuhan Yesus ini Dia tahu kedalaman hati setiap orang. Dan yang menarik dari percakapan tersebut bahwa Tuhan Yesus tidak menegur Petrus ataupun mengingatkan kegagalannya dengan menyangkali Tuhan Yesus. Ya. Mungkin kalau kita sebagai manusia, kita sudah mengingatkan sebagai teman. Kadang kita lebih suci ya, kamu kan sudah tak ingatkan gitu. Tetapi Tuhan Yesus itu begitu lembut ya. Dia tidak mengorek-ngorek kesalahan Petrus ya.
Karena Tuhan ingin memulihkan keadaan Petrus ya. Tuhan Yesus sungguh adalah Allah sendiri ya, yang mengampuni dan melupakan, forgive dan forget ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu Bapak Ibu Saudara bisa baca di Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang demikian maha kasih ya. Kasihnya itu sangat besar ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan bukanlah Tuhan yang pendendam atau yang menyimpan kesalahan, mengorek-ngorek seperti petugas yang seperti Pak Polisi yang sedang menginterogasi seorang penjahat, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian ya. Sebaliknya dengan penuh kesabaran dan kasih, Dia menggugah kembali kasih Petrus yang dulu mula-mula sungguh-sungguh mempunyai kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Dengan 3 kali menanyakan apakah dia mengasihi Tuhan. Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya. 3 kali dikatakan seperti itu. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya seperti itu kepada Petrus. Dan bagaimana saudara kalau kita di posisinya Petrus? Sampai Tuhan tuh sampai bertanya 3 kali. Tentunya kita, kalau Tuhan sampai bertanya sampai 3 kali itu adalah sesuatu yang serius ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itulah Petrus mengalami pemulihan. Ya. Panggilan dan kepercayaan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk memimpin rekan-rekannya serta umatnya dikembalikan ya. Kesalahannya diampuni ya. Terus kegal-kagalannya dilupakan dan dia mendapatkan tugas serta tanggung jawabnya dipulihkan ya. Bahkan ini saudara ketika Petrus pulih dari kegagalannya, dari masa lalunya, dari kesalahannya, dia bisa luar biasa. Dia bangkit ya. Sampai dia pertama-tama dia yang tidak berani menghadapi para pemimpin Yahudi, umat Yahudi pada saat itu. Pada saat pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu dia dengan gagah berani berdiri dan memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya dia takuti ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan sangat luar biasa sekali Rasul Petrus ini. Dia kemudian dilarang-larang untuk tidak memberitakan tentang Injil Kristus. Bahkan ketika dia dilarang, dia mengatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, ini adalah ucapan dari Rasul Petrus yang hidupnya dari yang mengalami kegagalan menjadi murid Tuhan Yesus, kemudian hidupnya dipulihkan. Dia sungguh luar biasa, dia bangkit dari keterpurukannya, Bapak Ibu Saudara. Inilah Petrus ya, yang sudah dipulihkan. Dari seorang yang pengecut, dia menjadi seorang yang berani. Dari seorang yang memikirkan keselamatan dirinya sendiri, menjadi rasul yang melupakan dan diri sendiri untuk namun mengutamakan keselamatan orang banyak. Dari seorang yang sering berbicara karena dorongan emosi, kemudian dia menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa karena dorongan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam perayaan Paskah yang sudah kita lewati ini, perayaan yang sudah kita lewati kemarin, yang penting kita bukan berapa banyak kita sudah merayakan dan memperingati Paskah tersebut, namun yang penting adalah sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu mengalami sebuah perubahan yang signifikan ya, yang luar biasa. Ya, Rasul Paulus sungguh luar biasa. Yang ku kendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, dengan renungan singkat ini mari kita teladani Petrus yang hidupnya pernah jatuh dan dia dipulihkan. Yang penting di sini adalah finishingnya adalah bagus ya. Tidak seperti Yudas yang ketika dia sudah mengaku salah tetapi dia malah gantung diri ya itu. Tetapi Petrus ini dia mengalami pertobatan, hidupnya dipulihkan. Mungkin kita tidak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara, masa lalu Bapak Ibu Saudara kita tidak tahu. Mari kita bertanya dan menilai hati kita masing-masing.